Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari Jumat rekan-rekan ya. Di Blitar sudah jam setengah 11 ya, hampir setengah 11. Sedikit sharing lagi tentang perkembangan produk AP ya, terutama ini yang mau tak share adalah PSU versi 2 versi tergahar. Versi gaharnya PSU PS2, PSU nya AP, tapi ini udah upgrade di versi 2. Jadi teman-teman yang punya versi satunya, kalau mau dikirim ke tempat saya silahkan, nanti kita jadikan 2 in 1 ya. Kalau yang sebelumnya itu kan PSU ya PS only. Kalau ini PSU tapi kita bypass, ada rangkaian tertentu kita bypass supaya PSU ini bisa jadi MBR. Tapi ingat, MBR-nya konstan ya, hajar total, MBR-nya konstan, besar, ampere gede, dan bisa sampai 22 atau 23 volt. Saya sudah sering kali bilang, kalau nggak terpaksa jangan gunakan MBR pada posisi voltase tinggi. Jadi MBR itu carilah yang voltase rendah tapi ampernya tinggi. Jangan cari MBR itu yang voltasenya tinggi sampai 20, 30, itu bahaya. Apalagi rekan-rekan nggak tahu jalur, nggak tahu titik injeknya, sehingga apa? Membuat sebuah skema atau sebuah modul PCB itu malah terbakar. Yang terbakar bukan hanya komponennya, tapi jalurnya juga ikut terbakar. Kalau jalur ikut terbakar, jenengan terbayang nggak harus cari mesin baru. Kemudian kalau nggak gitu harus ngukur lagi, bikin cacing-cacing, bikin kayak jemperan-jemperan. Makanya ini upgrade dari versi sebelumnya. Itu kalau nggak urgent jangan gunakan MBR-nya. Kalau nggak urgent, atau jenengan sudah paham SOP-nya seperti apa ya, tidak harus jalur 19 volt. Sebuah laptop harus ditembak dengan 19 volt MBR, selesai nanti malah. Makanya selama ini kan saya membuat MBR itu paling tinggi di 10 volt, paling tinggi ya. Kalau dulu-dulu saya gabungkan sampai hampir mendekati 20. Cuman sebenarnya konsepnya itu PSU yo PSU, MBR yo MBR gitu loh. Jangan dicampur adukkan. PSU bisa jadi MBR, MBR jadi PSU gitu. Nanti nggak ada definisi masing-masingnya, nggak ada. Padahal MBR itu kan nggak perlu protek. Kalau PSU kan perlu protek. Nah, ini upgradean, saya tunjukkan ke rekan-rekan. Ini upgradean dari versi sebelumnya. Cuman ada beberapa penambahan ya. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada pemindah, nggak ada saklar pemindah antara MBR dan PSU. Kalau ini sudah ada. Dan jangan gunakan pada posisi saklar ini tersambung ke analognya. Nanti saya buatkan ini aja lah. Saya buatkan tertulisnya ya. Tertulisnya nanti saya buatkan di editan sini, di editan live saya ini nanti saya tambahin, karena saya mau ngedit agak panjang, sebentar lagi Jumat kan, terus saya jemput anak sekolah juga. Jadi gini, kalau PSU yang model lama saya nyalakan ya, seperti ini nggak ada, tombol ini nggak ada. Kalau fungsinya sama di mode PSU, jenengan habis nyalakan ya, harus ditekan proteknya dibuang, supaya nggak bunyi tit dan keluar tegangan di sini 3, sekian atau 3 ik lah ya.
Nah, kenapa kok nggak mulai dari nol Mas Abi PSU-nya? Karena ada minimum tegangan yang harus, ya, ada syarat tegangan yang harus disuplai ke sini supaya PSU ini jalan. Sehingga apa? Nggak bisa dari nol. Lagian kalau jenengan mau menyalakan sebuah handphone, mana mungkin disuplai dengan tegangan seperti ini kan? Pasti minimal 3,7, 3,8, 3,9. Tegangan di bawah 3 itu menyalakan apa gitu? Tegangan di bawah 3 itu lebih dominan ke MBR. Untuk apa? Nginjek. Untuk nginjek, untuk mencari yang short. Makanya saya nggak bisa ngebuat ini mulai dari nol untuk PSU. Karena minimum syarat yang harus dipenuhi, ya, yang syarat harus dipenuhi itu sudah, kalau dijadikan outputnya PSU sekitaran 3. Jadi kalau misalnya minta PSU yang mulai dari nol, sudah ada solusi PSU pabrikan yang modulan itu, ya, versi di bawahnya ini itu bisa kalau memang menginginkan 2 volt, 1 volt. Tapi saya pikir tegangan itu untuk menyalakan apa? Jenengan kerjanya di handphone, nggak butuh. Yang dibutuhkan tegangan di bawah 3 itu untuk MBR-nya, nginjek. Ya, ini PSU, basicnya PSU, tapi kita bypass supaya bisa jadi MBR. Hanya MBR konstan, hati-hati. Hati-hati tenan. Ini 19 voltnya ya ISO 10 ampere. 19 voltnya bisa 20 ampere karena disuplai dengan tegangan disuplai dengan SMPS 720 watt atau 24 volt kali 30 ampere. SOP pertama, syarat pertama, pada saat misalkan mau dijadikan PSU ini berfungsi ya Mas. Di sini ada nilai. Di sini ada nilai ampere, ini bisa jenengan mainkan. Ini syarat pada saat dijadikan sebuah PSU. Ini kan pengaturan ampere. Lampu yang atas itu menandakan bahwa monitoring ampere yang atas. Monitoring ampere yang ini Mas. Monitoring ampernya. Nah, kemudian kalau jenengan tekan yang bawah ini, lampu merah yang nyala, monitoring ampernya adalah ini. Ini dibatasi berapa? 3 ampere. Berapapun tegangan yang jenengan keluarkan, itu akan maksimalnya cuma seputaran 2-3 ampere. Mau 19 volt, mau 22 volt, mau 15 volt. Itu sudah kita batasi di sini. Makanya kalau ini saya putar, pergerakannya cuma dikit banget toh Mas. 2,59. Ini kalau saya turunin 2,55. Berarti dikit banget toh. 0,03. Pergerakannya virtual ampernya itu cuman segitu. Dari 2,55 saya putar jadi 2,59. Berarti kan ada pergerakan cuma 0,04 volt, 0,04 volt. Itu pada saat jenengan pakai ini. Berapapun nilai voltase yang dikeluarin, dia hanya bisa keluar sampai maksimal 3 ampere. Berapapun. Tapi jenengan pindahkan ke sini, Mas. Jenengan pindah ke sini. Jenengan lihat di sini kan paling rendah 2,69. Kalau ini saya putar 1 volt kan. Dari 2,69 ke 3,68 kan 0,9 volt. 0,9 volt nilai itu bisa keluar up to 20 ampere. Di pergerakan 0,1 tuh gini. Terus bodoh-bodohnya kita mikir misalnya gini. 0,1 itu bisa mengeluarin 2 ampere, 0,2 bisa ngeluarin 5 ampere, 0,3 bisa ngeluarin 8 ampere gitu loh. Virtual nilainya, bukan nilai sebenarnya, bukan nilai bahwa kalau saya buat 3,6 ini nanti keluarnya 3 ampere Mas Abi, bukan. Bukan, ini virtual aja. Basic daripada PSU ini adalah analog, bukan digital. Digital kalau ada kerusakan selesai. Kalau analog ada kerusakan masih bisa kita perbaiki. Nah, ya, kita terusin ke SOP yang kalau mau dijadikan sebuah MBR. Jadi kalau voltasenya jenengan mendapatkan voltase di PSU ini 3,5 sampai 23,1, berarti ini bisa jadi MBR dengan tegangan 23,1. Ngeri Mas. Tegangan 23,1 volt kalau keluar 10 ampere wes ngeri. Tegangannya tinggi loh ini. Dengan catatan apa? Kalau pengen menggunakan MBR-nya, MBR konstan loh ya ini. Ingat konstan, 23 volt ini konstan, hantam total. Ini jenengan buka. Sehingga di sini nilainya 000.
ampere nggak ada proteksi sama sekali, loss sekuat daripada SMPS-nya mensuplai. Jadi 3 volt itu bisa dapat 20 ampere, 3 volt bisa dapat 30 ampere, 3 volt bisa dapat 50 ampere. Tapi hati-hati, ini konstan, nggak boleh buat main-main. Saya pun nanti ngetesnya nggak di tegangan tinggi, saya ngetesnya di tegangan terendah 3, sekian tadi dengan saya kasih beban. Nggak boleh ya mas disentuh-sentuh nih karena ini konstan loh ya. Nggak boleh dengan buat main-main. Fitur tambahan ini hanya emergensi. Saya sudah sering kali bilang, carilah MBR itu yang ada sistem denyutnya. Itu lebih aman, lebih safety. Tapi jenengan sudah paham cara menggunakan ini, yo monggo. Jangan kasih tegangan tinggi, ya. Kasih paling rendah aja. Mas Abi aku pengen menggunakan MBR-nya, boleh. Tapi syarat pertama ini harus dibuat 0, berarti ini saklarnya harus dilepas. Jangan dimasukkan. Istilahnya ini kan saklar aja, bypassnya aja. Di sini harus kondisi 0. Jadi ampere di loss nih mas, nggak dibatasi lagi, wes ampere loss. Yang kedua, syarat kedua, ini nggak boleh jenengan jadikan analog, jebol nanti ini nih, teng gitu, rusak ini. Umpama keluar 9 ampere, 20 ampere, rusak jarumnya mas, rusak jarumnya. Jadi syaratnya jangan mainkan ini, jenengan harus mainkan yang atas, karena ini dibatasi. Jenengan harus mainkan ini. Kalau ini mau sampai 20 volt 20 ampere ini masih kebaca. Kalau ini jenengan sering pakai ini ya jarumnya yang geduk rusak. Natap karena cuma terbatas di 3 ampere. Ya saya ulangi, syarat kalau mau jadikan sebagai MBR ya ini harus 0. Berarti saklarnya ini nggak boleh ditekan. Entah nanti ditekan atau enggak, pokoknya ini harus 0. Setelah 0, jadikan ini pembacaan yang atas. Jangan jadikan pembacaan yang bawah. Teng, pecah nanti patah gini nanti gitu lah. Ininya patah. Oke. Kalau PSU rata-rata teman-teman sudah punya ini, sudah paham cara menggunakan PSU-nya. Nah, sekarang yang MBR aja, yang untuk mempersingkat waktu itu yang MBR, berarti ini sudah saya jadikan 0, ini harus saya jadikan atas, Mas. Oke? Saya ambil sebuah beban itu ini ya. Ini jarum pentul ya, banyak beredar di pasaran ibu-ibu biasanya dipakai ya. Jarum pentul aja. Saya harus pakai beban, nggak boleh plus minus di-shotkan langsung, nggak boleh Mas ya. Nggak boleh plus minus di-shotkan langsung, nggak boleh. Nggak boleh ya. Jangan. Karena ampere akan naik terus-menerus. Oke. Nah, kalau mau dijadikan sebuah PSU yang ada protek, ini berarti kan jenengan harus tekan. Ya, berapapun tegangan sing jenengan keluarkan, kalau PSU itu protek mas. Kalau PSU, ini kalau saya sentuhkan, yang penting ini kan bukan dinilai 0. Ini PSU. Berapapun tegangan ini protek mas. Mau saya kasih tegangan berapapun, ya, ini protek. Loh. Cuman kalau tegangan agak naik, percikan apinya agak besar. Berapapun tegangan, ya, ini 21. Protek tapi mas. Cuman lek jenengan jadikan kayak gini, sama sentuhnya plus gini nyut nih, nggak boleh, nggak boleh. Bedanya di situ, nggak boleh. Ya. Kalau kayak gini, ini kan PSU ini kan PSU ya, mode ini mode PSU. Ini mode PSU. Ini kalau saya sentuhkan, protek mas. Kalau saya sentuhkan, protek. Ini mode PSU ya. Saya sentuhkan dia protek. Saya sentuhkan. Sekarang kalau saya jadikan mode MBR, ini tinggal saya tekan. Saya tekan ya, MBR, mode MBR ya. Ketok enggak ampere ini kuno. Ini ya. Ini kan protek nih. Ini kan mode PSU ini, mode PSU ya. Kan protek. Begitu saya jadikan mode MBR, ya. Begitu saya jadikan mode MBR, ini kan masih ke protek nih, harus saya lepas dulu. Ini saya rilis. Saya jadikan mode MBR ini saya tekan. Ini kan jadi 0. Ini jadi 0 dan di sini sudah benar. Posisinya harus di pembacaan ampere digital, jangan di pembacaan ampere analog, jangan. Pembacaan ampere digital.
3,5 volt. Tegangan paling rendah. Ini saya jadikan MBR ya. Nah, lihat. Naik tuh. Ya. Padahal cuma 3,5 bisa sampai 20 ampere. 3,5 atau anggap aja 3 volt kali 20 ampere. Berapa Wisan? 80 wattan ada. Jadi langsung dia nggak ada denyut-denyutnya sama sekali. Padahal cuma 3,5. Seumpama ini saya naikkan di 5 volt. Yang penting harus hati-hati. Pakailah di tegangan terendah aja. Dan di sini dibutuhkan skillnya teknisi nginjeknya di mana. Ngelihat di skematik, mau Pragmatic, mau Borneo, mau Orion, mau apalah itu. Hati-hati pokoknya. Kalau jadi PSU ini saya mainkan, lalu kalau ini saya sentuhkan, ini PSU, pasti merotek, loh ya, pasti merotek, ini PSU, loh, berapapun nilainya pasti protek. Tapi kalau mau saya jadikan MBR ini harus 0, saya bypass, lalu ini harus posisi di sini karena outputnya lebih dari 3 ampere. Kita tes lagi. Ini berarti posisinya kalau di sini 0 itu pasti posisi MBR. Dan yang dibaca harus ini ya, 5 volt. Saya sentuhkan. Wis, entek Mas. Hati-hati. Hantam total. Tidak kompromi. Tidak seperti MBR denyut. Kalau MBR denyut dengan setting 5 volt gini kan kadang 5, kadang 3, kadang 2, kadang 1 dia lari terus. Kalau ini hajar total. Hajar total ini, hati-hati. Saya bilang hati-hati, SOP-nya harus paham. Jangan dibuat main-main dan jangan sampai bersentuhan plus sama min pada posisi MBR. Jadi kalau setelah digunakan kembalikan ke posisi PSU aja. Kenapa? Karena pada posisi PSU kalau ini bersentuhan pasti protek. Kalau pada posisi PSU, jadi aman. Kan kadang teman-teman ada yang probe-nya ini digantung gitu kan, nggak sengaja kesentuh-sentuh ya. Selalu setelah MBR-nya digunakan selalu kembalikan pada posisi PSU. Ya. Kalau nggak dengan kembalikan pada posisi PSU tetap pada posisi MBR ya, kayak gini, ini lama-lama ampere naik terus kalau bersentuhan dan akan kayak lengket. Kayak kesedot loh Mas, kayak mesin las itu loh, nyedot terus gitu. Hati-hati, saya bilang benar-benar hati-hati ini, menggunakan ini hati-hati. Buat iPhone, Android, PlayStation, kemudian laptop, TV ataupun ECU mobil bisa, PSU-nya bisa, MBR-nya ya bisa. 12 volt, jenengan taruh 12 volt, yo jadi MBR 12 volt. Loss pasti nanti, tapi jangan pernah disentuhkan jangan pernah ya, karena saya bilang tadi ini konstan. Ini voltase semakin tinggi, yo semakin cepat ampere. Tapi resikonya di jalur brodol, hati-hati ngono lho. Kita coba di 11,8. Harus pakai beban ya, jangan disentuhkan langsung. Saya juga nggak rekom kalau disentuhkan langsung kayak gini. Harus pakai beban. Langsung keluar 20 ampere. Harus pakai beban. Jangan disentuhin langsung. Nggak boleh. Rusak nanti. Ya rusak tetap bisa diperbaiki. Tetap bisa kita perbaiki, cuman harus dijaga karena ini konstan. Sing sayang itu malah jalurin jenengan nanti brodol nih modul laptopnya, modul HP nih ya. Langsung ini nggak ada sistem denyutnya, mau tegangan berapapun jenengan keluarin langsung. Terus kalau teman-teman yang punya versi sebelumnya bisa di-upgrade, kirim ke tempat saya, nanti kita perbaiki. Tapi hati-hati ngirim bener-bener di packing yang kuat ya, karena akrilik 5 mili. Kalau bisa belikan styrofoam box itu loh, lebih aman. Styrofoam lebih aman supaya nyampe sini juga nggak rusak. Terus fungsi yang lain masih ada Mas Abi, nggak usah khawatir.
fungsi jenengan untuk ngecek misalkan sebuah motherboard output tegangannya ada atau enggak masih bisa jenengan pantau. Di sini masih ada tempatnya pengganti AVO itu ya di sini. Terus modenya jenengan kembalikan ke mode PSU, ya toh. Setelah itu jenengan pengen ngukur ini tegangannya 11 volt. Jenengan pengen ngukur ini masih kebaca 11 volt di sini. Ya toh, 11,5, 11,8 enggak apa-apa, selisih sedikit aja. 11,6, 11,8 ini masih bisa. Jadi ibaratnya sebuah ini motherboard laptop misalnya ya. Ini plus sama minus jenengan jepit nih jalur misalkan. Terus jenengan pengen ngukur outputnya perang volt atau setelah fed ini jenengan masih bisa di sini sekian volt. Berapa volt itu bisa jenengan ukur. Ini berapa volt itu bisa jenengan ukur. Ini enggak mancep kan? Ya sebentar. Ini kebaca. Nah kebaca di sini sekian volt. Nah ini masih bisa, jenengan masih bisa manfaatkan mode untuk pengukurannya nih. Sampai sini sekian volt, sampai sini sekian volt. Nah itu masih ada. Jadi fitur yang lama tetap ada, kita cuma tambahin fitur bypass jadi MBR-nya aja. Apa sih? Habis Anas ya? Terus Mariana? Nanti habis Ana berencah lanang. Bisa Agus boleh, Agus gendut itu boleh ya. Pokoknya sembarang salah satu dari mereka. Misalnya Agus bisa, Agus nggak apa-apa. Nanti habis Jumatan naik. Kalau masih ada waktu ya nggak apa-apa, setengah jaman masih bisa kok. Ya. Oke, jadi itu aja sedikit reviewnya. Masih tak review di grup, belum tak review untuk di beranda. Beranda saya belum, jadi masih teman-teman yang di grup yang tahu. Ini ada tambahan fitur untuk bypass ampere langsung berapapun tegangan yang jenengan keluarkan, ini ampere bisa dikeluarin. Dan maksimal, tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Misalnya 20 volt bisa keluar 20 ampere ya los, pokoknya los, nggak ada lagi stoppernya ya. Nanti saya buatin SOP penggunaan. Kalau mau dijadikan sebagai MBR, wajib saklar pemindah analog dan digital ini wajib di posisi ini, posisi digital, jangan di posisi analog ya. Kemudian saklar MBR-nya diaktifkan. Di sini nilainya harus 0. 0 itu loss Mas, nggak dibatasi. Sekuat suplai SMPS-nya. Makanya tadi saya bilang 3 voltnya bisa 20 ampere. 3 voltnya bisa 20 ampere itu dengan beban. Kalau tanpa beban lebih gede lagi. Cuma nggak boleh di shortnya langsung ya. Plus sama min nggak boleh karena ini konstan. Tidak ada denyut ya. Oke, itu aja review upgrade dari PSU Gahar AB. Sekarang sudah bisa 2 in 1, bisa MBR, biasa PSU. Dan ini 2025, planningnya di 2025, dikeluarin di 2025. Tapi kalau misalnya ada yang order, saya cuma masih punya 1, belum ada yang lain karena baru jadi juga hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mela, Mel, Adit paling ntar lagi pulang. Adit, siapa yang mau jemput ya? Naya mungkin belum kali. Saya coba tak tanya istriku saya. Dua-duanya pulang, Mela. Adit karena Naya pulang. Kak Keto. Satu ampere. Berapapun tegangan kalau mode PSU pasti protek. Mode PSU. Ini mode PSU. Bener mode PSU. Oh salah. Mode MBR. Aduh, harusnya dijadikan. Lah, harusnya gini loh. Saya pun juga masih lupa. Yo, baru jadi. Nggak boleh gini mode ini namanya mode MBR, harusnya gini tadi supaya apa? Protek. Nah, tadi nggak protek 3 volt 10 ampere 12. Aku isik lali loh le. Ini tak gawe mode MBR. Untungnya ning dhuwur, untungnya ning kene mau. Enggak di kene. Lek di kene jarume mak beduk. Aku lali ikine kudu dirubah ning dirubah ndek nilai. Lek ngene kan lek ngene nono ngene iki MBR. Lek ngene iki, lek ngene PSU. Kudu kan mode PSU. Lek mode PSU ngene kan disentuhne protek. Lek ora aku mau tak sentuhne langsung 10 ampere. Wes. Yo sik pertama kali juga. Sing jelas wis bisa. MBR konstan tapi.
Dalam. Sudah. Kita cek dulu. Kotor apa enggak? Siapa yang lanjut nih? Oke. Wes kan. Pokok pas arep Jumatan leren lo yo. Bar Jumatan baru tesnya dilanjutkan.